Apa sih pengawasan kepabeanan? Nah, jadi pengawasan kepabeanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas bea dan cukai untuk memastikan semua lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari suatu negara mematuhi peraturan kepabeanan yang berlaku. Nah, pengawasan kepabeanan ini sangat penting loh untuk melindungi kepentingan negara. Seperti mencegah penyelundupan barang-barang ilegal seperti senjata api, narkotika, dan barang palsu yang tidak dapat masuk ke wilayah negara. Kemudian, mengelola penerimaan negara. Pendapatan negara juga berasal dari bea masuk, pajak dari impor, dan cukai. Kemudian, melindungi industri dalam negeri. Adanya dikenakan bea masuk, melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Kemudian, mencegah barang berbahaya masuk ke dalam negara seperti limbah B3. Teman-teman, yang kedua yaitu adalah tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas kepabeanan untuk memastikan barang-barang yang masuk di daerah atau barang-barang yang keluar di daerah pabean sudah sesuai peraturan. Nah, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Tujuan utama pemeriksaan kepabeanan. Yang pertama, menegakkan hukum, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen atau penggelapan pajak. Yang kedua, melindungi masyarakat, mencegah masuknya barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan atau lingkungan seperti narkoba, senjata api, dan barang palsu. Yang ketiga, mengelola pendapatan negara, memastikan bahwa negara mendapatkan penerimaan yang optimal dari bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai, dan terakhir dan keempat ialah melindungi industri dalam negeri. Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan tidak sehat dan dari barang impor. Nah, yang ketiga ini yaitu penyelidikan, di mana penyelidikan ini yaitu proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai terhadap dugaan tindak pidana bea dan cukai kepabeanan. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang tujuan penyelidikan kepabeanan. Yang pertama, ada mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Yang ketiga, menegakkan hukum. Yang keempat, memberikan efek jerah. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara. The next day. Kemarin kan kita udah take video nih. Itu kan kita tuh bahas tentang pembahasannya ya. Aku tuh masih bingung gimana sih proses-prosesnya tuh. Saya nggak tahu. Iya. Bingung aku tuh tentang proses-prosesnya. Soal itu kan kita kan kemarin itu kan pembahasan juga kan. Intinya. Iya. Nah, itu tuh gimana? Yang aku tahu cuman pemeriksaan. Nah, yang aku tahu tentang proses pengawasan tuh itu tuh ada pemeriksaan barang, terus pemeriksaan fisik barang, terus tuh ada penilaian sama pembayaran, dan yang terakhir tuh apa ya? Pengeluaran barang. Tapi tuh proses pengawasan kepabeanan ini dapat berbeda-beda tergantung barangnya apa, terus asalnya dari mana. Nah, itu tuh yang aku tahu tentang proses pengawasan. Kalau yang aku tahu tentang pemeriksaan tuh, itu bagian gitu jadi 5. Ada pemeriksaan dokumen, misalnya kayak surat izin impor, ada enggak tuh. Nah, terus kayak ada pemeriksaan fisik, ngecek barangnya sesuai enggak sama data-data. Nah, terus ada pemeriksaan nilai pabean, ngelihat bea masuknya berapa, pajaknya berapa. Nah, terus ada pemeriksaan kategori barang, masuk mana nih kategori barangnya nih, diklasifikasikan dulu kan. Nah, habis itu yang terakhir tuh pemeriksaan asal barang. Jadi petugas tuh wajib tahu kayak asal barangnya dari mana supaya bisa masuk ke daerah pabean. Oh, gitu. Nah, kalau yang terakhir tuh ada penyelidikan. Aku ada nyatat kemarin tuh pas waktu kita buat video. Yang pertama tuh ada penerimaan laporan, terus ada tuh pemeriksaan awal, terus ngumpulkan bukti, terus lalu analisis bukti-buktinya, terus nyusun laporan hasil atas penyelidikannya tuh. Nah, yang terakhir tuh barulah menyerahkan laporannya. Oh, jadi gitu. Prosesnya sih cuman gitu ya. Kalau untuk pengawasan, penyelidikan sama pemeriksaan Ya, ada itu tahap-tahapnya gitu. Kurang paham aku. Kasih contoh lah biar aku makin paham. Oh, ada Fer, contohnya kemarin tuh kita udah pernah diskusi di kelas. Itu tuh ada penyelundupan rokok dari Vietnam.
Nah, di mana kapal laut Pratama itu tuh dia ngebawa kokok berjumlah kalau nggak salah aku tuh 51,400 batang kokok ilegal itu dari Vietnam. Nah dia tuh ngebongkar di tengah-tengah. Nah ketahuan tuh. Jadi dilakukanlah tuh penyelidikan dan itu tuh banyak tuh kerugiannya. Kalau dijumlahkan dengan barang-barangnya atau duitnya tuh ya, itu tuh mencapai 44,6 miliar. Ingat nggak? Iya. Itu tuh kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ke Kepulauan Riau ya? Dari Kepulauan Riau tuh, dia tuh mau dibawa ke pesisir Sumatera gitu. Pokoknya. Ada unit HP, speedboat, terus apa gitu ya? Ada high speed craft. Banyak gak yuk? Banyak, pokoknya tuh totalnya tuh 44,6 miliar. Berarti negara tuh rugi lah ya. Rugi lah, boy. Rugi lah boy. Nama negara bukan nabi boy. Sipa. Ini ada yang mana kita bahas tuh. Gula kau tidur ya kau. Ngomong terus bahasa Magung di belakang. Jadi kau ngerti dah. Sama aku. Boy. Baca boy baca. Nabi boy. Sudah paham belum tapi? Paham. Nah nanti lah aku bagi kasusnya dong. Kirimlah nanti WA di grup kita ya. Oke. Kita. Ayo, say hi. Say hi, kita mau kemana? Proses itu. Mau PMM ke Unpad. Berarti yang ngerekam. Nah, ke ini UGM. Wih, UGM. Wih, Kali kami melaporkan cuaca Angin kayak makanya kita harus bea cukai. cukai untuk memastikan barang-barang yang masuk atau keluar. Pemeriksaan kepabeanan. yang punya aku. Tinggi atau baca definisi tujuan. Penyelidikan negara.